Wahayyikum tahiyyatan islamiyah tahiyyatan li ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu min ahlil jinan. Assalamu yunjika min syiddatin niran. Assalamu tatsbahul qiyahur raihatur raihan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Hadratal muhtaramin, segenap dewan juri yang arif nan bijaksana, para panitia dan peserta yang hebat dan luar biasa, serta hadirin pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke Jogja beli bakpia, tak lupa mampir ke Candi Borobudur. Jika Allah masih memberi nikmat sehat kepada kita, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan jangan sampai kita lupa, marilah kita semua panjatkan rasa syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat ihsan. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita wajib untuk mengucap Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada beliau yang menjadi role model umat Islam di seluruh penjuru dunia. Beliau adalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari jurang kegelapan menuju gerbang terang benderang. Yang ketiga, dalam kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Urgensitas Aktualisasi Al-Quran bagi Generasi Muda Penerus Bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendengar kata pemuda, yang ada di benak kita semua adalah mereka yang masih punya banyak tenaga, masih punya banyak waktu dan kuota, tapi tidak sedikit dari mereka yang lalai memanfaatkannya. Mereka memiliki aset atau fasilitas yang luar biasa. Salah satu aset atau fasilitas tersebut adalah aset waktu dan aset penguasaan teknologi. Di zaman sekarang ini tidak dapat kita pungkiri, sebagian besar dari mereka pasti punya yang namanya gadget atau sosial media. Betul napa mboten? Nah, problemnya di sini masih banyak dari mereka yang masih menggunakannya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, teman-teman. Scrolling TikTok, IG sepanjang hari, dari malam sampai pagi, hingga tak terasa kuota sudah habis lagi. Tanpa mereka sadari, fasilitas yang mereka bawa berubah menjadi setan kotak yang meninabobokan jiwa dan pikiran kita. Waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif perlahan hilang bagai daun yang dimakan belalang. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus mempunyai kontrol diri akan masa muda kita. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan mengelola habits atau kebiasaan kita, teman-teman. Dalam 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza faraghta fansab. Ada salah satu tafsiran mendalam mengenai ayat ini, yaitu dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, yang dijelaskan bahwa apabila kamu sekalian sudah melakukan suatu amalan atau aktivitas tertentu,
maka mulailah dengan amalan atau aktivitas yang lain sehingga waktumu dapat terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa muda merupakan masa yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jika kita ingin menjadi anak muda muslim yang kafah, kita harus dapat mengaktualisasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya teman-teman, yang sebelumnya jika kita mempunyai waktu luang dan langsung berinisiatif untuk membuka gadget, kita ganti kebiasaan tersebut teman-teman dengan rutin membaca Al-Quran setiap harinya meskipun 1 atau 2 halaman. Karena apa teman-teman? Karena amalan yang rutin, amalan yang istiqomah, amalan yang kontinu, walaupun dilakukan dalam kadar yang sedikit, itu akan mengungguli amalan yang banyak tapi dilakukan secara tidak rutin. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun dilakukan dalam kadar yang sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah atau keutamaan baca Al-Quran adalah dapat menstabilkan mentalitas atau jiwa kita, dan Al-Quran dapat memberi tuntunan, dapat memberi keberkahan bagi aktivitas kita sehari-hari. Oleh sebab itu, ayo kita rubah kebiasaan kita dengan rutin membaca Al-Quran. Jika kita istiqomah mengerjakannya, insya Allah teman-teman, kebiasaan positif lainnya akan mengikuti. Jangan sampai kita terperdaya dengan fasilitas yang melimpah ruah ini menjadi bumerang bagi kita, menjadi pengatur hidup kita. Justru kitalah yang harus mengatur hidup kita. Karena apa teman-teman? Karena kita pemuda merupakan pemimpin masa depan. Syubhanul yaum rijalul ghadi. Mau jadi apa bangsa ini kalau anak mudanya dikendalikan dan tidak mau mengendalikan? Oleh sebab itu teman-teman, mari bersama-sama kita rubah kebiasaan kita dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif, tentunya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu, jika kita punya kebiasaan yang baik dan terarah, kita tidak hanya jadi anak muda harapan bangsa teman-teman, tetapi kita juga menjadi anak muda harapan mertua, insya Allah. Semoga kita semua dipermudah dalam melakukan kebaikan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pagi hari minum secangkir teh, menemani sarapan yang lezat sekali. Semoga tausiah ini membawa berkah, menambah iman di dalam hati. Syukron katsiran ala ihtimaminkum, unzur ma qala wala tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.